salam damai Tuhan kita, Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua diundang untuk merayakan perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Kita bersyukur kita diberikan seorang ibu yang melahirkan seorang putra sang penyelamat dunia. Ia menjadi ibu bagi gereja, ia menjadi ibu bagi kita semua, ia menjadi ibu bagi dunia ini. Ya ibu yang mengasihi, ya ibu yang mencintai, ya ibu yang selalu ada buat kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, mari kita melihat dulu bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita bisa renungkan hari ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu itu digambarkan bagaimana seorang wanita dikejar-kejar oleh naga. Lalu si naga ini menginginkan apa? Menginginkan anaknya. Menginginkan anaknya. Tapi kalau kita melihat, kalau kita membaca kita merenungkan bagaimana peristiwa hari ini, perempuan yang sedang mengandung dan mengalami sebuah kesakitan, ada keluhan, penderitaan oleh karena ia hendak melahirkan. Lalu ada naga yang berusaha untuk menangkap, untuk mengambil anaknya, untuk menelan anaknya. Namun apa yang terjadi? Allah menolong. Allah menolong perempuan itu untuk apa? Lari kepada gurun. Artinya apa? Di sana Allah membawa perempuan ini ke padang gurun. Allah memelihara dia. Allah merawat dia. Dan di sisi lain kalau kita melihat gambaran Maria ini, lalu gambaran padang gurun, ini juga menjadi gambaran Maria dalam hidup kita. Maria juga mengalami
ia mengalami sebuah proses di mana ketika ia berhadapan dengan sebuah tradisi, ya, di mana seorang wanita yang mengandung, ya, mengandung di luar dari uh, perkawinan, ya, belum bersuami, itu harus dirajam sampai mati. Dan pada saat itu Maria mengandung seorang wanita, seorang anak, ya, dari Roh Kudus. Tapi kita tahu bahwa sukacita Allah itu sungguh hadir, bukan hanya dalam diri Maria, tapi dalam diri Yesus suaminya yang mengambil Maria menjadi istri. Maria mengalami padang gurun yang sama sesungguhnya. Ya. Maria diambil oleh Allah, ditempatkan di padang gurun kehidupan, di mana ia akan mengalami suatu penderitaan, melihat putranya diolok-olok, dihina, difitnah, akhirnya dibunuh. Tetapi Maria, ya, Maria sesungguhnya adalah wanita yang dijaga, diberikan perawatan, diberikan perlindungan, diberikan keamanan, diberikan cinta-cinta yang Allah. Walaupun mengalami begitu banyak, ya, penderitaan, tapi Maria memperoleh kasih karunia Allah. Mungkin kita pun dalam hidup kita mengalami, kita mempunyai padang gurun masing-masing, ya, di mana ada kekeringan, ada kelaparan, ada kegersangan, ya, ada kepanasan, atau di sini ada kedinginan. Kita mengalami situasi hidup. Tetapi ingat, ketika orang yang menaruh harapan pada Tuhan, seperti Bunda Maria, mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan, ya, ia tidak pernah merasa kehilangan, ia tidak merasa sendiri, ia tidak merasa lemah. Kenapa? Tuhan ada bersama. Hari ini, hal yang menarik dari peristiwa di mana kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga, ini memberikan kita sebuah jaminan hidup bahwa Allah, ya, Allah akan memberikan jaminan keselamatan, jaminan surga bagi orang-orang yang percaya, yang menaruh harapan. Kita mendengar hari ini bahwa ada perempuan di dalam kitab Wahyu mengalami kisah penderitaan, mengalami bagaimana sakitnya melahirkan lalu di padang gurun. Maria juga mengalami itu. Di sisi lain ada seorang wanita lain, yaitu Elizabeth. Elizabeth adalah seorang wanita yang juga mengalami padang gurun. Mengapa? Banyak orang yang mengejek dia, memfitnah dia. Kenapa? Dia sebagai seorang wanita yang mandul. Oh, wanita yang tidak bisa melahirkan. Tetapi apa yang kita belajar dari Elizabeth? Dalam penderitaan itu, dalam kesedihan, dia terus menaruh kepercayaan kepada Allah. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Dia mengandalkan Allah. Di satu sisi dalam hubungan dengan suaminya, Zakaria, dia tetap setia kepada dia. Dan Allah melihat kesungguhan hati dan apa yang terjadi. Allah memberikannya kasih karunia kepada Elizabeth untuk mengandung seorang anak laki-laki. Di sini kita bisa belajar bahwa hanya orang-orang setia, orang-orang yang menaruh harapan pada Allah mendapat sebuah jamin. Ketika perayaan Maria diangkat ke surga, Maria masuk dalam kemuliaan Allah. Di sini juga menjadi jawaban atas hidup kita. Bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang tekun melaksanakan kehendak Allah, orang-orang yang menaruh harapannya pada Allah, orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah, akan juga memperoleh sebuah jaminan hidup yang jaminan surga. Dan semua orang yang percaya, ya, yang hidup di dalam kasih karunia Allah, yang beroleh kasih karunia akan diangkat dan masuk ke dalam kemuliaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, peristiwa hari ini harus mengingatkan kita bahwa tujuan sukacita hidup kita di dunia ini adalah untuk sukacita. Maka sukacita yang kita jalani di dunia ini adalah pertama, sukacita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, selalu ada sukacita. Mari kita lihat pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Itu pertemuan antara seorang wanita biasa dalam diri Elizabeth dengan seorang wanita luar biasa, yaitu Bunda. Ada sukacita.
ternyata sukacita ini bukan hanya menjadi sukacita mereka, tapi ada sukacita antara seorang manusia biasa dalam diri Yohanes yang ada dalam rahim Elizabeth dan berjumpa sukacita dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus yang ada dalam rahim Maria. Apa yang kita lihat di sini? Ketika Elizabeth berjumpa dengan anak yang di dalam kandungannya melonjak ke Tuhan. Ini ada satu perjumpaan saat itu antara Yesus dan manusia. Dan yang mengalami itu dalam Injil katakan anak di dalam kandungan yang Elizabeth. Apa yang terjadi? Sukacita manusia ketika berjumpa dengan Allah. Begitu pada Elizabeth. Begitu sukacitanya bertemu dengan Bunda Maria, Bunda Tuhan. Maka ia mengatakan, siapakah aku ini ya? Siapakah aku ini dikunjungi seorang ibu Tuhanku? Bahkan ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak ke kita. Saudara-saudari, ini sangat menarik dalam hidup kita. Bahwa orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, akan selalu mengalami sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria menunjukkan sukacita dengan sebuah lantunan yang kita sebut dengan Fiat, Magnificat, sebuah kilo. Ini adalah pujian syukur. Pujian kepada Allah untuk kemuliaan. Ini mengingatkan kita bahwa begitu banyak berkat yang kita terima dalam hidup. Begitu banyak kasih Allah, karunia Allah. Begitu banyak cinta Allah yang kita terima. Kita juga harus seperti itu. Kita terus-menerus setiap hari mengangkat syukur dan pujian kita. Hidup kepada Allah. Atas semua yang Allah limpahkan. Ini penting. Ini penting. Dan yang ketiga, untuk tinggal lama bersama. Sesungguhnya, sesuatu yang menarik. Maria tinggal 3 bulan di rumah Elizabeth. Bagi seorang tamu, tinggal lama, tinggal berbulan-bulan, itu suatu hal yang luar biasa. Seperti ada sukacita. Kita mungkin bertamu di rumah orang, seminggu kita udah merasa nggak kerasa. Ya. Tapi kalau kita melihat di sini, Maria tinggal begitu lama, 3 bulan. Artinya apa? Semakin lama kita tinggal bersama Tuhan, kita menemukan sukacita, kegembiraan. Ya. Dan kita ingin selalu tinggal bersama. Kita tidak ingin pergi. Kita tidak ingin meninggalkan. Maka hal yang paling penting adalah mari menyerahkan hidup kita. Seperti Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Allah. Dan Maria menerima kasih karunia Allah sebagai seorang wanita yang terberkati. Dan dikatakan dalam hidupnya, ia adalah wanita yang berbahagia dari antara semua manusia. Dan oleh karena itu, kalau kita juga ingin menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang terberkati, setia Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan selalu menaruh harapan dan andalmu. Bersama Bunda Maria Bunda Gereja hari ini, Tuhan menuliskan dan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.